Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Uco ya. Anda sependapat tidak Pak bahwa ini sebenarnya banyak yang kaget juga di tengah defisit anggaran 360 triliun begitu ya. Kita membangun di atas utang begitu ya. Tiba-tiba ini partai politik ini kok kayak nggak tahu diri begitu ya Pak ya. Maksudnya tidak sensitif begitu. Yang menjadi alasan kenaikan ini kan kajian KPK. Sebetulnya kajian KPK itu kan bukan hanya yang diulang itu angka anggaran itu, yang 1000 itu ya, 1000 lebih gitu ya. Bukan itu, KPK itu malah kalau kita baca statement KPK itu, mereka itu pengen memperbaiki partai, akuntabilitasnya dulu perbaiki gitu. Ada beberapa supaya partai ini baik. Tapi tiba-tiba pemerintah ambil angka ini, tak gitu. Itulah yang menurut saya pembusukan buat partai yang tidak menerima gitu. Seharusnya kan KPK itu pengen ada perbaikan kayak akuntabilitas, transparansi di partai. Itu artinya memperbaiki partai yang saat ini seperti pengolahan. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk justru mau dinaikkan begitu dana partai politik? Oleh ini usulan pemerintah ya? Ini kesempatan. Jadi kesempatan oleh pemerintah, Menteri Dalam Negeri, ada usulan dari KPK, maka ambil gitu. Tapi angka-angka anggarannya doang, tapi persyaratan-persyaratan yang lain yang lebih tidak dilakukan. Ya itu kayaknya akan tertinggal. Tapi katanya nanti dalam revisi kayak apa dulu bentuknya kita kan belum tahu. Ya. Di DPR aja katanya tadi saya di teman-teman DPR bilang belum dibahas juga. Peta di DPR seperti apa Pak? Siapa saja yang fraksi mana saja yang setuju atau menolak? Saya rasa semua tergantung akan kembali kepada pimpinan partai politik ya. Itu pasti akan ada. Tapi saat ini sudah disetujui DPR belum ya? Masih dalam pembahasan. Ini masih dalam, harusnya kan ini kenaikan ini di tahun 2018 ya, harusnya. Yang saya persis saya harusnya di 2018. Tetapi intinya kalau saya sekali lagi ini bukan yang kita harus persoalkan, bukan soal kenaikannya. Artinya bagaimana kemudian kita membangun sebuah sistem politik yang baik, itu semua sumber daya juga harus diberikan. Supaya sekali lagi soal mencegah korupsi itu salah satunya. Tetapi kalau memberi hanya seperti ini, ya perilaku yang seperti yang diharapkan itu tidak mungkin bisa tercapai. Baik. Jangan lupa bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ucok tadi soal transparansi, akuntabilitas semua nanti, itu sebenarnya dengan bantuan masuk ke partai politik, itu otomatis kan Badan Pemeriksa Keuangan nanti akan melakukan audit. Itu otomatis. Tapi Pak Margarito, Anda melihat ini ada upaya semacam apa ya, pembusukan partai politik begitu kan? Kesannya antagonis banget ini partai politik. Iya. Kita prihatin. Iya. Ini 300 defisit kan besar banget ini kan. Ini kan jadi soal ini. APBN bleeding seperti ini. Iya, kayak begitu gitu. Nah, daripada mereka ini ribut ke sini, ya udah lempar aja nih barang ini, dorong barang kecil ini ke sana kan. Lalu nanti rakyat rame-rame maki-maki mereka gitu kan. Karena ini memang ini game. Suka atau tidak ini game politik. Ini permainan politik. Kalkulasinya kalkulasi politik. Kalau benar permainan politik tadi Anda mengatakan, berarti Demokrat harusnya dengan tegas menolak dong ya? Ya, ini kan masih proses dalam pembahasan di DPR ya. Belum ada keputusan karena ini kan adalah RAPBN untuk 2018. Masalah bagaimana nanti sikap fraksi Demokrat kita akan komunikasikan lebih lanjut, tapi sampai saat ini kita belum mengambil sikap apakah dalam posisi menolak atau tidak. Kita tetap memperhitungkan, tetapi bagi Demokrat menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan rakyat ini daya belinya bisa naik. Itu fokus bagi Demokrat dalam postur APBN kita. Jangan sampai nanti ketika subsidi dicabut, terus ini berpindah ke partai, ini kita juga tidak menginginkan hal ini. Karena kita lebih fokus bagaimana rakyat ini yang diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi karena domain penyusunan APBN adalah pemerintah, nanti kan akan dibahas bersama-sama di DPR, ya kita tidak bisa menyuruh pemerintah supaya jangan memasukkan itu. Itu pemerintah berhak memasukkan, tetapi kita akan bahas di DPR. Ya? DPR bisa membahas, gitu. Nanti akan dikomunikasikan di parlemen seperti apa. Ini kan kebijakan publik ya. Mestinya kan dihitung itu tadi. Mestinya kan dihitung disiapkan seluruh step-stepnya sudah terpenuhi baru. Kalau ini kan ujuk-ujuk betul kita nggak tahu rekeningnya, tiba-tiba ada angka ini. Dan kita juga melihat ya siapa yang paling banyak memberikan statement tentang ini kan adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Semuanya terlalu memberikan statement yang menurut kita berlebihan juga ya dari pemerintah mengkomunikasikan ini ke publik. Karena itu saya sarankan kepada teman-teman di partai cerdas, hati-hati mengelola soal ini. Jangan sampai Anda dicelupkan di dalam. Kalau kami itu lebih condong adalah bagaimana kemudian menagih janji pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Itu loh realisasinya. Bagaimana kemudian yang paling penting ini bukan soal pengeluaran.
tapi bagaimana ada uang yang bisa kita keluarkan. Ya, itu. Ada dulu uangnya. Intinya di situ. Kan janji pemerintah nih pertumbuhan 7%. Ternyata sekarang kita tidak bisa 5,1. 5,1%. Kemudian habis itu janji pemerintah bahwa penerimaan pajak sekian 1,800 triliun. Realisasinya tidak tercapai. Nah, ini yang menjadi tugas pemerintah. Artinya ada hal-hal tertentu bagaimana kemudian potensi ekonomi kita ini kita bisa tumbuh kembangkan sehingga kita bisa tumbuh, penerimaan negara bisa besar. Kemudian kalaupun pada akhirnya negara mampu untuk membiayai partai politik, menurut saya itu tidak ada masalah. Ya, masalah. Baik, Itu yang jadi problem. Jadi kalau ini, Anda melihat ini apa ya, upaya, memang kita tidak bisa pungkiri, benar juga bahwa banyak politisi yang terlibat korupsi, kemudian memang membutuhkan biaya yang besar sekali dalam operasional korupsi, tapi ibaratnya nih orang sakit kanker tapi obatnya minum obat pusing saja begitu, tidak akan sembuh kankernya begitu. Iya, enggak. Kalau karena itu kan tadi tuh poinnya kan ketemu kan. Uangnya udah kecil gitu kan, itu uangnya kecil sebetulnya. Uangnya udah kecil tapi Tidak bermanfaat juga iya, buat- nggak bermanfaat buat partai. Tapi partai memang ini kelihatannya obat ini bukan untuk mengobati ini, obati penyakit yang ada, tapi memang obat ini untuk meracuni partai gitu loh, supaya dihantam sama-sama gitu kan. Karena kan ini kelemahan ini kan, partai kita kan lemah sebetulnya. Pengolahan partai kita kan kayak perusahaan kan. Siapa sekarang ini? Misalnya Demokrat kan SBY gitu kan. Gerindra kan ada Prabowo gitu, Megawati, itu doang kan. Nah, ini kesempatan buat pemerintah supaya defisit anggaran kita yang selama ini sebagai problem kita atau penerimaan tadi itu terlupakan semua. Ini kayaknya isu ini memang sengaja gitu. Karena di dalam nota keuangan juga saya nggak baca itu, nggak ada sama Nggak ada sekali. polisi itu tiba-tiba muncul. Memang ini permainan benar-benar untuk karena itu Tapi kabarnya DPR juga meminta biaya rutin juga ya yang wajib seperti itu katanya. biar rutin dari Buat partai politik selain biaya bantuan ini ada ada. Bukan, kalau itu sering muncul. Bagaimana kemudian, karena selalu kan diskusinya di ruang publik, selalu kan menyatakan bahwa partai politik ini koruptif. Oke, itu maksud saya benar tidaknya kita serahkan kepada publik. Iya. Salah satu penyebabnya, kalaupun itu terjadi, kan itu artinya bahwa partai politik tidak punya kemampuan untuk membiayai dirinya. Iya. Pertanyaan kita, mau ngambil uang dari mana? Nah, kalau itu permasalahannya mengapa tidak sistem itu yang dipikir seperti kata Anda diizinkan berusaha seperti di Kan UMNO dan lain. undang-undangnya menyatakan bahwa dulu semua sepakat partai politik Kan dan undang-undang pemerintah. bisa diganti, Pak. Tapi kan tergantung pemerintah. Kan undang-undang itu bisa jadi tidak semata-mata di DPR. Betul, berdasarkan undang-undang dasar DPR itu punya kekuasaan membentuk inisiatif. undang-undang. Tetapi dalam rangka melahirkan undang-undang, seperti sekarang problemnya, hampir sebagian besar undang-undang gagal kita lahirkan. Kenapa produktivitas rendah? Itu karena pemerintah juga tidak pernah hadir-hadir. Baik. Itu kan harus mendapatkan persetujuan pembahasan bersama. Nah, itu yang terjadi Baik. sebenarnya. Baik, kita harus break dulu ya. Kami akan lanjutkan lagi bisa setelah pesan-pesan berikut ini.